Halo semuanya, selamat datang. Sepuluh tahun usai kabar kematian John Kramer, terlihat seorang penjahat yang bernama Edgar sedang dikejar-kejar polisi. Ia kemudian memasuki sebuah bangunan menuju rooftop dan pada akhirnya tersudutkan setelah ia berhasil mengambil sebuah alat pemicu di belakang tiang tanda X. Saat detektif Halloran dan Han datang menyudutkannya, Edgar mengklaim bahwa dia harus memulai sebuah permainan, yang mana permainan tersebut nyawa Edgar atau 5 orang lainnya dipertaruhkan. Karena ego Edgar yang tak ingin mati, di saat terjadinya aksi tembak, seharusnya hanya tangan Edgar saja yang menjadi targetnya. Namun, setelah diperiksa oleh Halloran, ternyata dadanya ikut tertembak yang tak diketahui siapa penembaknya. Scene berpindah di sebuah ruangan. Di sana terlihat ada 5 orang yang seperti terjebak dalam sebuah ruangan. Kelima orang tersebut bernama Mitch, Anna, Ryan, dan seorang yang tak diketahui identitasnya. Mereka berempat pun terbangun panik saat helm besi berbentuk ember telah terpasang di kepalanya serta leher mereka yang dirantai dan dikaitkan ke sebuah pintu. Tetapi, pintu-pintu tersebut bukanlah pintu biasa, melainkan pintu yang telah dimodifikasi dengan gergaji mesin. Di saat mereka menyadari apa yang terjadi pada diri mereka, tiba-tiba sebuah rekaman dari John Kramer pun terdengar. Confess, the truth will set you free. First, an offering of blood to escape from this room with your lives. Make the simple blood sacrifice that I've requested or face severe consequences. Anna yang menyadari arti ucapan Jigsaw spontan, dia merelakan tangannya sedikit terrobek dengan gergaji mesin untuk meneteskan sedikit darah agar dia bisa terlepas dan akhirnya berhasil. Usai melihat Anna berhasil lolos, yang lainnya bergegas mencoba metode yang sama seperti Anna dengan merelakan bagian tubuh diri mereka dirobek oleh pintu gergaji dan akhirnya mereka berempat pun berhasil bertahan hidup kecuali satu orang yang masih tak sadarkan diri yang tak diketahui siapa identitasnya dan terlambat untuk bangun. Game pertama telah selesai, ditandai dengan terbukanya pintu gergaji di depan mereka. Mereka pun kembali ditarik menuju ke sebuah ruangan seperti gudang jerami. Mereka berempat mulai berpikir keras apa yang membuat mereka pantas berada di sana. Di tempat lain, terlihat seorang wanita sedang jogging pagi. Namun tiba-tiba, ia dibuat histeris saat melihat ada sebuah mayat yang tergantung di bawah jembatan yang tepat masih menggunakan helm besi di kepalanya. Setelah itu, detektif Halloran dan Han bersama yang lainnya kemudian mulai menyelidiki penemuan mayat itu untuk mencari tahu apa informasi penyebab kematian mayat tersebut. Saat dilakukan otopsi, mereka menemukan ada lambang aneh berbentuk kepingan puzzle pada bagian leher mayat. Dan di dalam lambang puzzle tersebut, mereka menemukan sebuah USB yang ternyata isi USB tersebut berupa rekaman dari Jigsaw. The games have begun again, and they will not stop until the sins against the innocent are atoned for. Kembali di sisi korban, yang mana saat permainan selanjutnya, muncullah boneka Jigsaw yang bersepeda santai berjalan ke arah mereka sambil membawa sebuah tulisan Confess yang artinya mengaku pada sebuah kertas yang menggantung di lehernya. Saat itu juga, rantai mereka kembali ditarik ke arah roda katrol. Anna, yang selalu sadar pertama kali saat bermain, kemudian menyuruh mereka semua untuk mengakui dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Saat ditarik, Mitch menemukan adanya sebuah alat rekaman di boneka Jigsaw, lalu mengambilnya. Dan ketika Mitch mengambil alat rekaman tersebut, spontan, roda katrol itu terlepas begitu saja. Namun, saat Ryan menyuruh Mitch untuk memutar alat rekaman, 3 buah suntikan berkode jatuh di depan Ryan. Lalu kemudian, Mitch pun memutar alat rekaman tersebut. Ternyata, saat rekaman itu diputar, Jigsaw mengungkapkan bahwa Carly adalah seorang pencopet yang secara tidak sengaja menyebabkan kematian pada seorang wanita penderita asma. Untuk menyelamatkan yang lainnya dari hukuman gantung, Carly harus menyuntik dirinya sendiri dengan salah satu dari 3 suntikan tersebut. Satu berisi racun, satunya penangkal racun, dan yang terakhir yaitu asam mematikan. Tetapi saat dipaksa oleh lainnya untuk mengambil suntikan, Carly malah menolak. Apalagi posisi mereka saat ini tidak menguntungkan, yang mana rantai di leher mereka mulai bergerak untuk menggantung mereka berempat ke atas. Ryan yang sudah panik saat digantung akhirnya langsung menusuk Carly dengan 3 suntikan cairan tersebut, sehingga Carly berakhir terbunuh dan menyelamatkan yang lainnya dari hukuman gantung. Setelah melihat kode-kode kombinasi dari bagian suntikan tadi, mereka bertiga kemudian bergegas menuju pintu berangkas, lalu memasuki ruangan berikutnya.
Okay, we're in the countryside somewhere. Ryan yang telah melihat keadaan ruangan mencoba melarikan diri melalui pintu dengan tulisan no exit. Yang mana saat itu Mitch dan Anna sudah melarangnya, tetapi Ryan malah marah dan tetap ingin lewat dari pintu tersebut. Sehingga saat ia menuju pintu itu, Ryan terjatuh ke sebuah jebakan jigsaw yang menjerat kakinya dengan kawat kabel. Saat itu Anna menyadari ketika melihat jalur kawat, ia melihat ada sebuah tuas untuk menghentikan cengkraman kawat yang melilit kaki Ryan, serta Mitch juga menemukan sebuah alat perekam lagi di sana. Kali ini Ryan yang memutar alat perekam tersebut, yang ternyata isi rekaman tersebut mengungkapkan bahwa Ryan akan dihukum karena melanggar peraturan dan harus menarik sendiri pengungkit tuas itu agar dia bisa dibebaskan. Di samping itu, mayat dari Carly akhirnya ditemukan oleh polisi tergeletak di depan rumah sakit yang diduga telah dilemparkan dari atap rumah sakit oleh seseorang. Mayat Carly pun kemudian diotopsi, tetapi saat ahli patologi yaitu Logan dan Eleanor memberikan hasil otopsi pada Halloran, Han dan Halloran malah mencurigai kedua ahli patologi itu lantaran terlihat aneh karena mengetahui penyebab kematian korban jigsaw serta tahu letak lambang kepingan puzzle berada di mana. Jake fucking saw. Anna dan Mitch yang saat itu mencari petunjuk untuk keluar dikagetkan dengan matinya lampu di ruangan serta munculnya sebuah pintu kecil yang disinari sebuah cahaya. Dan mereka pun memasuki pintu itu yang ternyata pintu tersebut merupakan sebuah lumbung dan akhirnya mereka berdua kembali terjebak. Kemudian saat di dalam, sebuah TV menyala putih di depan Mitch, Anna, dan Ryan. Namun TV tersebut haruslah diputar dengan remote yang tergantung di sana. Ketika diputarlah itu TV, muncul rekaman Monica Jigsaw berbicara dan kembali mengutarakan kata-kata mutiaranya dan juga menyuruh Ryan untuk segera menarik tuasnya agar semuanya bisa selamat. Tumpahlah butiran gandum beserta kutunya dari atas yang siap mengubur Anna dan Mitch hidup-hidup apabila Ryan tidak segera menarik tuasnya. Anna dan Mitch pun semakin panik karena gandum-gandum tersebut hampir menenggelamkan mereka berdua. Namun tiba-tiba tumpahan gandum itu berhenti dan mengira semuanya telah selesai. Tetapi dugaan mereka salah, selanjutnya yang akan tumpah adalah benda-benda tajam yang siap menusuk mereka berdua. Sehingga dengan terpaksa Ryan pun langsung menarik tuas tersebut meskipun pada akhirnya ia harus kehilangan satu kakinya. Di malam hari, setelah perbincangan Eleanor dan Logan di bar yang membahas kecurigaan polisi pada mereka, Eleanor kemudian mengajak Logan untuk pergi ke suatu tempat yang ia sebut sebagai studio. Di sana, ia mengungkapkan kepada Logan bahwa ia merupakan penggemar fanatik jigsaw serta menunjukkan ke Logan koleksi replika yang ia buat dari banyaknya jebakan jigsaw di sana. Namun saat Eleanor menjelaskan koleksi replikanya pada Logan, It's beautiful, isn't it? What are you doing with all this stuff? You need to get rid of it now. keesokannya Han pun menunjukkan hasil foto ia dapatkan dari studio Eleanor pada Halloran dan berakhir mencurigai mereka berdua sebagai dalang pembunuhan sadis yang terjadi belakangan ini. Namun setelah mereka membahas kecurigaan mereka pada kedua ahli patologi itu, Halloran tiba-tiba mendapat telepon yang mengabarkan bahwa Edgar yang saat itu sedang koma hilang dari rumah sakit. Kita kembali pada korban. Pada ruangan selanjutnya, Mitch kembali menemukan alat rekaman yang kini ditujukan pada dirinya sendiri. Ketika ingin memutarnya, tiba-tiba Mitch terjerat dan tergantung terbalik di atas. Dan diketahui, isi rekaman tersebut mengungkapkan dosa Mitch yang telah menjual sepeda motor dengan rem yang rusak kepada keponakan John dan mengakibatkan kematian padanya. Dalam permainan kali ini, Mitch diturunkan secara perlahan ke dalam sebuah corong yang dilengkapi dengan pisau berbentuk spiral yang digerakkan oleh mesin sepeda motor yang pernah Mitch jual kepada keponakan John. Untuk bisa selamat, Mitch harus menarik rem motor yang telah disiapkan di bawah corong tersebut. Anna berusaha menolongnya dengan memasukkan besi di antara roda motor. Sempat berhasil, namun karena mesin motor yang terlalu kuat, di rumah sakit, Halloran yang terlihat marah karena Edgar telah hilang dari rumah sakit, tiba-tiba dikabari bahwa Edgar yang telah hilang ditemukan sudah terbunuh di dalam peti kuburan John Kramer. Karena hal itu, para pasukan dikerahkan langsung untuk menggeledah studio milik Eleanor. Di sana mereka pun dikagetkan lantaran kemunculan mayat dari Mitch yang sudah rusak, beserta tempelan tulisan yang memberitahu bahwa korban yang tersisa ada 2. Karena itu, Han kebagian untuk menangkap Logan, sedangkan Halloran pergi menangkap Eleanor. Tetapi saat Logan akan ditangkap, ia berusaha menjelaskan bahwa ia sebenarnya difitnah, lalu kemudian meyakinkan Han dan memberitahunya bahwa peluru yang mengenai Edgar ditembakkan oleh Halloran dan membuat spekulasi seakan-akan Halloran lah dalang dibalik semua kasus pembunuhan yang mempunyai motif demi membungkam Edgar selamanya. Bahkan Logan pun bersedia mengotopsi mayat Edgar untuk pembuktiannya. Han yang mendengar hal itu pun akhirnya yakin setelah melihat sendiri peluru yang tertanam pada mayat Edgar adalah peluru milik Halloran. Setelah berhasil meyakinkan Han, Logan pun kembali ke rumah sambil menghubungi Eleanor. Namun tanpa ia sadari,
Eleanor pun mengatakan bahwa ia tahu lokasi permainan Jigsaw yang berada pada sebuah peternakan, serta menduga kuat bahwa Halloran lah dalang dibalik semuanya. Mereka berdua pun kemudian berangkat menuju lokasi permainan untuk menangkap Jigsaw. Tetapi di sisi lain, ternyata Halloran diam-diam menguntit mereka berdua dari kejauhan. Kembali ke gudang, Anna yang saat itu mencoba menyelamatkan dirinya sendiri pergi melalui pintu no exit. Tetapi di saat ia menerobos pintu itu, tiba-tiba ada seseorang yang memakai topeng menunggunya di sana dan menyuntik Anna dengan suntikan bius. Sementara itu, saat Han menggeledah rumah Halloran, ia menemukan ada beberapa potongan daging berbentuk kepingan puzzle dalam sebuah plastik di lemari es yang kini semakin memberatkan dugaannya pada Halloran. Anna dan Ryan yang kini dibelenggu kembali ke sebuah pipa yang berlawanan di ujung ruangan. Tiba-tiba, plot twist pun terjadi. Rupanya, John Kramer yang diduga telah mati 10 tahun yang lalu tiba-tiba muncul di hadapan mereka berdua. Dan kemudian John mengungkapkan dosa sebenarnya yang mereka berdua tak ungkapkan tadi, yang mana dosa dari Anna ialah pelaku sebenarnya yang membunuh bayinya dan menjebak suaminya sendiri hingga membuat suaminya gantung diri di rumah sakit jiwa. Sedangkan untuk Ryan, dia telah menyebabkan kematian teman-temannya dalam kecelakaan mobil dan memberikan keterangan palsu pada polisi bahwa penyebab kecelakaan itu adalah pengemudinya sendiri. Setelah John mengungkapkan dosa mereka, permainan pun dilanjutkan. John yang telah mempersiapkan sebuah senapan yang diisi 1 peluru di hadapan mereka merupakan kunci kebebasan mereka. Namun, seperti yang kita duga, senapan yang ada di depan mereka digunakan untuk menentukan siapa yang akan terbunuh lebih dahulu. Karena egonya, Anna pun mencoba menembak Ryan. Ryan pun memohon untuk memikirkan keputusan Anna kembali, dan di saat Ryan menyadari maksud dari kata-kata John, semuanya sudah terlambat. Setelah itu, tak lama Ryan menemukan sebuah benda yang mirip seperti kunci di antara puing-puing cangkang peluru yang hancur saat Anna menembak. Yang ternyata kunci itu adalah kunci untuk membuka belenggu mereka. Ryan pun meratapi nasibnya yang kini berakhir terbelenggu rantai untuk selamanya, sebab kunci yang ia temukan telah patah. Jika saja Anna mendengarkan Ryan, mereka berdua seharusnya bisa selamat. Sementara itu, Logan dan Eleanor tiba di tempat kejadian. Namun ketika mereka berdua sedang berdebat soal siapa Jigsaw sebenarnya, tiba-tiba mereka berdua disergap oleh Halloran di sana. Logan yang melihat ada celah saat Eleanor menurunkan senjata, ia segera melawan Halloran dan menyuruh Eleanor untuk pergi dari sana. Namun saat Logan berhasil dikalahkan, Halloran yang ingin mengejar Eleanor malah dibius dari belakang. Hingga pada akhirnya, Halloran dan Logan pun terbangun terkejut karena kalung besi yang dilengkapi pemotong laser telah menjerat leher mereka. Lalu di saat mereka panik dan berteriak minta pertolongan, disitulah suara rekaman Jigsaw kembali terdengar. Hello, gentlemen. You both have an opportunity to live. All you need to do is confess. Make your choice. Lalu kemudian, lagi-lagi karena ego, Halloran malah bertindak curang dengan menekan tombol milik Logan, sehingga pemicu alat Logan menyala. Logan yang panik karena tak ingin mati, segera mengakui bahwa dia telah menukar label nama pada hasil sinar X John bertahun-tahun sebelumnya sehingga menyebabkan kankernya tidak terdiagnosis. Meskipun telah mengaku, alat Logan malahan aktif. Sedangkan Halloran di saat alatnya telah menyala, ia segera mengakui dosanya bahwa ia mengizinkan para penjahat berjalan bebas demi keuntungan pribadi. Setelah pengakuan Halloran selesai diakui, alatnya pun dinonaktifkan. Namun tiba-tiba, Logan pun menunjukkan kilas balik 10 tahun yang lalu pada Halloran, yang ternyata Logan termasuk salah satu dari kelima korban yang tak diketahui identitasnya di awal. Tetapi ia diselamatkan oleh John karena bagi John ia tak layak mati karena kecerobohan, sehingga memutuskan mengangkat Logan sebagai murid pertamanya. Demi membalaskan dendam istrinya pada Halloran yang telah melepas Edgar yang merupakan pembunuh dari istri Logan, itulah kenapa Logan ingin menguji keterampilannya dalam mengulangi permainan yang sama persis 10 tahun yang lalu dengan membuat Halloran masuk sebagai pemainnya dan mencari sisa pemain yang mirip seperti korban 10 tahun yang lalu. Kemudian, ia juga mengungkapkan bahwa pelaku di balik penembakan Edgar saat itu adalah Logan sendiri. Dulunya, alasan John menyelamatkan Logan karena ia mengetahui bahwa hidupnya hancur dan menjadi brutal saat perang karena kematian istrinya. Dan karena John lah yang telah memberikannya alasan untuk hidup, maka akhirnya mereka berdua sepakat untuk membuat sebuah warisan. Warisan tersebut ialah Jigsaw menjadi sebuah lambang untuk mewakili orang-orang yang hidupnya telah dihancurkan oleh penjahat. Dan pada akhirnya, Halloran pun mati dengan kepalanya terbelah seperti bunga yang mekar. I speak for the dead. Change up.